Tuh, bagaimana kabarnya semua Ananda, Sali dan Saliha? Semoga semuanya dalam keadaan baik. Semoga dalam keadaan bersemangat ya untuk mengikuti pelajaran Mapel IPS hari ini. Nah, hari ini seperti biasanya ya, kita belajar mata pelajaran IPS setiap hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 bersama Bunda Asia. Semoga semuanya Anandaku bisa menyimak dari awal sampai akhir ya materi dari Bunda hari ini. Jadi videonya jangan sampai di skip ya. Kalau di skip berarti ada beberapa materi yang akan Ananda tidak mengerti kalau materinya di skip, videonya di skip. Oke, kita sama-sama saling menghargai. Ya, Ananda di sini menghargai apa yang Bunda sudah berikan ya. Materi ini Bunda sudah buat, jadi Ananda simak sampai selesai ya. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa semuanya untuk berdoa. Semoga kita kegiatan kita mendapat berkah dari Allah dan diberikan kemudahan. Amin, amin ya robbal alamin. Diberikan ilmu yang bermanfaat. Oke, silahkan dibuka bukunya pada halaman 66 kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Yang pertama, kegiatan produksi. Apa itu kegiatan produksi? Produksi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan barang atau jasa untuk ditujukan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi, kegiatan membuat barang, memproduksi, menghasilkan barang. Jadi produksi itu kegiatan untuk menghasilkan barang. Nah, seperti pada gambar. Nah, pembuatan roti. Ya, misalkan contoh lain produksi sepatu, tas dan lain sebagainya ya. Ananda pasti sudah tahu ya contoh-contohnya dari kegiatan produksi. Jadi kegiatan menghasilkan atau kegiatan pembuatan, membuat suatu barang atau produk atau jasa. Nah, kita lanjut. Nilai guna. Jadi nilai guna suatu barang atau jasa bisa diperoleh dari nilai guna bentuk, nilai guna tempat, nilai guna waktu, dan nilai guna kepemilikan. Jadi nilai guna ini nilai manfaatnya bagi kita. Yang pertama, nilai guna bentuk atau form utility diperoleh. Jadi nilai kegunaannya diperoleh karena mengubah bentuk suatu barang menjadi barang lain yang lebih tinggi gunanya. Contohnya apa? Contohnya kayu ya. Kayu atau pohon, yang pohon kegunaannya akan lebih tinggi kegunaannya atau manfaatnya apabila sudah berubah bentuk dari pohon menjadi pohon yang ditebang, kemudian pohon itu dibersihkan, diproduksi dulu ya, menjadi bahan mentah, kemudian menjadi bahan setengah jadi, dan hasilnya menjadi lemari atau kursi. Nah, ini pohon akan lebih berguna atau akan lebih tinggi nilai kegunaannya jika sudah menjadi lemari, menjadi kursi, dan lain-lain sebagainya ya, dan lain sebagainya. Yang kedua, nilai guna tempat. Nah, diperoleh karena memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain. Misalkan pasir atau kerikil ya di pegunungan itu akan lebih bermanfaat jika sudah dipindahkan dan dijual sebagai bahan bangunan. Jadi akan lebih bermanfaat pasir dan kerikil dan sebagainya ini hasil alam apabila sudah berpindah tempat, apabila sudah dijual atau sudah ke tempat ke toko bangunan, begitu ya, sudah bisa dimanfaatkan dengan cara dibeli lagi di sana. Nah, nilai guna waktu diperoleh karena menggunakan suatu barang pada waktu-waktu tertentu. Misalkan payung akan lebih tinggi nilai kegunaannya pada saat hujan. Contoh lain,
Ketupat lebih tinggi kegunaannya jika disajikan pada saat lebaran, ya, karena memang pada waktunya, nilai gunanya itu pada waktu-waktu tertentu. Selanjutnya, nilai guna kepemilikan. Barang akan bertambah apabila kepemilikan barang telah berpindah. Ya, misalkan di toko handphone. Nah, handphone itu di toko-toko masih dipajang-pajang sama penjual. Akan lebih berguna jika sudah berpindah ke pemilikan, misalkan sudah kita beli. Nah, itu akan lebih bermanfaat jika sudah dipakai. Lanjut, nah, sebagai pihak yang melakukan produksi, produsen harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Jadi, pada saat kita melakukan produksi itu, ada 3 yang harus kita perhatikan, yaitu what, how, dan whom. Whom, ya, whom. What, apa yang akan kita produksi. Jadi apa yang akan kita produksi ini menyangkut jenis dan jumlah barang. Jadi kita lihat dulu apa yang sedang disukai oleh masyarakat, apa yang sedang dibutuhkan masyarakat. Nah, misalkan musim hujan, oh, masyarakat ini pasti akan butuh payung, jas hujan. Nah, jadi kita sepatu karet, jadi kita bisa produksi itu payung, mantel, dan lain-lain, ya. Jadi sesuai dengan keperluan masyarakat. Kita lihat dulu apa yang sedang dibutuhkan masyarakat, apa yang sedang booming, apa yang sedang tren, ya. Nah, itu apa yang akan kita produksi. How, bagaimana. Hal ini menyangkut cara produksi, yaitu penggunaan teknologi, sumber daya yang digunakan dengan penggunaan tenaga kerja. Jadi kalau how itu bagaimana cara memproduksi, bagaimana cara kita memproduksi yang barang tersebut. Misalkan sepatu payung tadi, bagaimana caranya kita memproduksinya, berapa tenaga kerja yang kita gunakan, ya. Itu menyangkut how atau menyangkut bagaimana cara memproduksinya. Whom, untuk siapa. Nah, hal ini menyangkut persoalan siapa yang akan ikut menerima hasilnya. Jadi untuk siapa kita pasarkan barang kita, kita jual kemana. Nah, termasuk cara pendistribusian barang atau jasa, termasuk bagaimana cara pengirimannya, ya, begitu. Jadi what, how, dan whom. Apa, bagaimana, dan untuk siapa. Itu 3 hal yang harus diperhatikan pada saat kita ingin melakukan produksi. Faktor produksi ada 4. Faktor produksi. Nah, jadi ini faktor produksi maksudnya hal-hal apa saja yang menentukan pada saat kita akan melakukan produksi. Jadi yang pertama adalah tanah. Nah, tanah ini kita gunakan untuk misalkan membangun suatu perusahaan, ya. Atau tanah ini kita gunakan untuk mendapatkan hasil alam, misalkan, ya. Nah, tentu berbeda tanah yang ada di pedesaan dengan tanah yang ada di perkotaan. Nah, tanah di perkotaan itu memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi, ya. Lebih mahal tanah di perkotaan daripada pedesaan karena pemanfaatannya yang berbeda, ya. Jadi karena pemanfaatannya yang berbeda. Kalau di perkotaan itu kan, kalau perkotaan lebih banyak orang, jadi tanah yang dijual itu lebih tinggi nilainya, yang akan kita beli itu lebih tinggi, lebih mahal tanah di perkotaan daripada di pedesaan. Karena di perkotaan itu lebih banyak orang, ya, jadi nilai ekonomisnya lebih tinggi, lebih banyak penduduknya. Yang kedua, tenaga kerja. Jadi tenaga kerja ini yaitu orang atau yang akan membantu kita pada saat
pada saat melakukan produksi. Jadi semakin tinggi mutu sumber daya manusia, semakin tinggi pula kemampuan yang dimilikinya untuk mengolah dan memanfaatkan sumber daya alamnya. Jadi kalau misalkan SDM-nya itu sumber daya manusianya itu kemampuannya lebih tinggi, tentu yang dihasilkan juga akan lebih tinggi, akan lebih bagus. Manfaatnya lebih tinggi ya, memanfaatkan sumber daya alamnya. Jadi kalau misalkan tenaga kerjanya lulusannya itu lulusan misalkan S1 sampai S2, tenaga kerjanya tentu kemampuannya pasti akan lebih tinggi ya daripada pendidikan di bawahnya. Selanjutnya modal. Nah, modal tentu sangatlah mempengaruhi bagaimana kita akan memproduksi. Karena untuk membuat barang atau jasa tersebut kita harus mempunyai modal. Nah, semua modal berfungsi membantu menghasilkan barang-barang dengan lebih cepat dan dalam jumlah yang lebih banyak. Maka modal dapat berbentuk uang atau barang ya. Kewirausahaan. Nah, kewirausahaan adalah kemampuan untuk menggabungkan semua faktor produksi yang dimiliki perusahaan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat diperoleh laba yang sebesar-besarnya. Jadi, untuk mengolah semua ini, tanah, tenaga kerja, dan modal dibutuhkan kewirausahaan yang baik supaya ketiganya dapat diolah atau dapat dimanfaatkan dengan baik untuk menghasilkan keuntungan. Nah, itu dia tadi faktor-faktor produksi ya. Kita lanjut. Kegiatan ekonomi yang kedua adalah distribusi. Nah, apa itu distribusi? Tadi sudah dibahas tentang produksi. Kalau produksi menghasilkan barang. Jadi kalau distribusi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau lembaga untuk menyampaikan barang atau jasa dari produsen ke konsumen yang membutuhkan. Jadi ini penyampaian, misalkan perusahaan A sudah membuat sepatu. Nah, mereka akan melakukan pendistribusian atau pengiriman ke toko-toko supaya barang yang sudah dibuat bisa dibeli oleh konsumen. Jadi ini menyampaikan barang, mengirim ke toko-toko. Misalkan pabrik beras akan melakukan pendistribusian ke toko-toko supaya kita semua atau para konsumen itu bisa membeli beras tersebut, barang tersebut ya. Oke, jadi proses menyampaikan barang atau jasa. Kegiatan distribusi mencakup hal-hal berikut ini. Jadi, pada kegiatan produksi itu ada pun beberapa hal yang kita lakukan. Yang pertama, pembelian. Ya, jadi pembelian kita membeli barang di perusahaan ya, di perusahaan yang membuat barang tersebut. Kemudian, pemilihan dan pengelompokan barang. Ya, kita melakukan pemilihan dan mengelompokkan barang-barang yang akan kita beli atau yang akan kita jual. Pembungkusan dan pengepakan. Ya, tentu ya, barang tersebut harus dilakukan pengemasan atau pembungkusan, pengepakan ya, penggudangan ya. Jadi hasil produksi itu akan ditempatkan di yang namanya gudang, penggudangan, untuk menyimpan hasil produksi. Pengangkatan dan pengangkutan. Nah, pengangkatan dan pengangkutan ini apabila kita sudah ingin mengirimkan barang atau jasa tersebut akan diangkut ke badan-badan distribusi. Nah, kita akan lanjutkan pembahasan kita ke badan distribusi disebut badan atau lembaga perantara. Badan distribusi adalah orang, badan atau lembaga yang terlibat dalam kegiatan distribusi. Jadi ini yang badan distribusi, yang badan-badan atau orang yang terlibat pada proses distribusi barang. Yang pertama, agen. Apa itu agen? Nah, agen adalah perantara yang melakukan pembelian dan penjualan dengan perjanjian ya.
Agen yang khusus melakukan perjanjian pembelian disebut agen pembelian, sedangkan agen yang khusus melakukan perjanjian penjualan disebut agen penjualan. Nah, yang kedua, makelar adalah perantara yang menjual atau membeli barang atas nama orang lain. Sebagai imbalan, makelar mendapatkan kurtasi atau imbalan yang berupa uang atau uang atau barang. Jadi makelar ini perantara yang menjual atau membeli barang atas nama orang lain. Jadi nanti dia mendapatkan imbalan dari orang tersebut. Oke. Komisioner adalah perantara pemasaran, seperti makelar yang menguasai atau memiliki barangnya. Komisioner dapat juga ditugaskan untuk membeli atau menjual barang atas nama sendiri. Nah, komisioner mendapat imbalan berupa komisi. Ya, jadi sama halnya dengan makelar ya, tapi komisioner ini dapat menjual atau membeli barang atas namanya sendiri. Lanjut ke importir. Importir, badan atau perusahaan yang membeli barang dari luar negeri untuk dijual di dalam negeri. Jadi itu namanya importir. Dia membeli barang dari luar negeri untuk dijual ke dalam negeri. Sedangkan eksportir, badan atau perusahaan yang menjual barang dari dalam negeri untuk dijual ke luar negeri. Ya, sedangkan lanjut ya, pedagang besar adalah pedagang yang membeli dan menjual barang dalam jumlah besar. Itu pedagang besar. Pedagang eceran, pedagang yang membeli barang dari produsen atau pedagang besar kemudian menjual barang tersebut kepada konsumen. Ya, jadi ini proses distribusi ya. Tadi misalkan di perusahaan sudah membuat barang atau jasa. Nah, barang atau jasa tersebut akan didistribusikan ke badan-badan distribusi ini. Ada 7 ya. Ya, jadi perbedaannya ya. Semua memiliki masing-masing memiliki perbedaan. Ya, seperti pada gambar gudang distributor atau toko agen. Jadi penjual toko-toko atau warung-warung itu pasti ada yang bawakan barang atau jasa ya, ada yang membawakan barang atau jasa. Biasa jika lihat pasti toh yang namanya Pak Kampas atau mobil kampas yang bawa barang. Nah, itu merupakan proses distribusi dari gudang distributor turun ke toko agen. Ya, jadi ada perusahaannya, nanti itu perusahaan akan kirim barang-barang yang sudah mereka produksi. Nanti kita sebagai konsumen akan membeli di toko agen ya. Lanjut, sistem distribusi. Ya, sistem distribusi ini dibedakan menjadi 3. Sistem distribusi dapat dikatakan yaitu cara yang digunakan untuk menyalurkan barang-barang dari produsen kepada konsumen. Dapat dibedakan menjadi 3, yaitu distribusi langsung. Barang-barang disampaikan langsung tanpa perantara. Contohnya penjual bakso. Jadi penjual bakso itu tidak ada perantaranya. Dia langsung menjual baksonya yang dibuat langsung kepada konsumen. Ya, tidak dilakukan lagi perantara. Lanjut, distribusi semi langsung. Distribusi semi langsung adalah barang-barang disampaikan produsen kepada konsumen melalui pedagang eceran. Nah, ini contohnya perusahaan roti berlokasi tidak jauh dari warung di mana konsumen banyak membeli barang. Jadi perusahaannya biasanya ini membawa barangnya ke warung-warung biasa, toko apa ya, sari roti, apalagi biasanya biasanya apalagi ya, contohnya yang lain, yogurt. Jadi kalau distribusi semi langsung itu disampaikan produsen kepada konsumen melalui pedagang eceran. Jadi pedagang-pedagang eceran ini menjual barang tersebut ya, dibawakan supaya pembeli ini dapat membeli banyak
barang. Lanjut, distribusi tidak langsung. Produsen menjual barang terlebih dahulu kepada perantara atau agen atau grosir. Nah, ini distribusi tidak langsung. Produsen menjual barangnya terlebih dahulu kepada perantara. Perantara tadi itu agen atau grosir ya. Tadi ada badan-badan yang sudah badan-badan distribusi yang Bunda sudah jelaskan. Nah, untuk hari ini kita cukup penjelasan Bunda tentang kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan produksi, distribusi. Sedangkan konsumsi akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, adapun tugas untuk hari ini ya. Tugas hari ini adalah Bunda mau Ananda menuliskan contoh dari nilai guna. Ada 4 ya nilai guna. Nilai guna bentuk, nilai guna tempat, nilai guna waktu, dan nilai guna kepemilikan. Masing-masing diberikan contoh. Contohnya selain dari buku. Jadi ya, selain dari buku. Jangan mengambil contoh di buku. Silahkan mencarinya di sumber lain. Ya, jadi itu tugas untuk hari ini, mencari atau menuliskan contoh dari keempat nilai guna. Nilai guna bentuk, nilai guna tempat, nilai guna waktu, dan nilai guna kepemilikan ya. Dan untuk persyaratannya, untuk persyaratan kehadiran hari ini, selain tugasnya yang akan dikumpul, Bunda mau kalian menuliskan hadir di komentar YouTube Bunda. Jadi tulis nama hadir. Misalkan nama tak dulu. Iin Fitria hadir. Ya, begitu ya, di komen YouTube video yang akan Bunda kirim ini. Jadi tuliskan hadir, nama dan kelasnya. Oke. Syukron Ananda Sali dan Saliha semua. Semoga senantiasa diberikan kemudahan dalam mengerjakan tugasnya, dalam belajar ya. Amin, amin ya robbal alamin. Bunda mohon maaf jika ada kekurangan atau materi Bunda kurang jelas. Silahkan dijapri Bunda untuk dipertanyakan ya. Oke, syukron. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.